Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pasti kabarnya luar biasa dan dahsyat ya. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan dari Situen Nurhaida. Ya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi ini, betapa dahsyat dan luar biasa Engkau memberkati kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kau boleh merasakan kasih dan pertolongan-Mu dan penyertaan yang sempurna dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu lewat santapan rohani pagi ini. Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu yang bawakan firman ini. Segala ketidakberdayaan hambamu yang tidak apa-apa Engkau urapi secara luar biasa untuk menyampaikan isi hatimu bagi saudara-saudara kami yang mendengarkannya lewat video, lewat YouTube, lewat Facebook. Semua Tuhan berkati Bapak. Bila semakin banyak dijangkau jiwa-jiwa lewat pelayanan ini, teguhkan, dikuatkan iman mereka Bapak, diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam saat ini, saya akan bawakan firman Tuhan berjudul tentang berjalan dalam kehormatan di hadapan Tuhan dan manusia, ya. Hidup yang memuliakan Tuhan melalui kehormatan Bapak Ibu. Saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus, dunia hari-hari ini penuh dengan orang yang kehilangan rasa hormat, ya. Banyak orang ingin dihormati tetapi tidak mau hidup terhormat. Ya, padahal sebagai anak Tuhan kita dipanggil bukan hanya untuk sukses, bukan hanya untuk diberikan, tetapi untuk berjalan di dalam kehormatan. Kehormatan bukan soal jabatan, bukan soal kekayaan, bukan soal popularitas, ya. Kehormatan adalah cara hidup yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik adalah kehormatan, dan kehormatan lahir dari hidup yang takut akan Tuhan Bapak Ibu. Yang pertama kehormatan dimulai dari takut akan Tuhan, ya. Saudara-saudara yang kasih, Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang yang berjalan dalam kehormatan adalah orang yang menempatkan Tuhan di dalam segalanya. Ia tidak hidup sembarangan, ya. Ia tidak berbicara sembarangan. Ia tidak mengambil keputusan sembarangan. Selalu bertanya kepada Tuhan dulu Bapak Ibu. Ya. Daniel 6:4, maka para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencoba mencari alasan untuk mendakwa Daniel di dalam hal pemerintahannya. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atas sesuatu kesalahan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kesalahan atau suatu kesalahan padanya. Daniel dihormati bukan karena jabatannya, tetapi karena integritasnya. Bahkan musuhnya pun tidak menemukan suatu kesalahan kepada dia. Saudara, kalau orang mencari kesalahan di dalam hidup kita, apa yang mereka temukan? Kehormatan lahir dan integritas yang konsisten. 2. Kehormatan terlihat dari perkataan dan sikap kita. Kolose 4 ayat 6 Bapak Ibu. Baca di rumah, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Orang yang berjalan dalam kehormatan tidak suka menghina, tidak suka menjatuhkan, tidak suka mempermalukan orang lain. Ia menjaga cara berbicara, cara bersikap, cara memperlakukan orang tua, cara memperlakukan pasangan, cara memperlakukan anak-anak. Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya kita tidak menunggu dihormati, kita yang telah terlebih dahulu menghormati Bapak Ibu. Kehormatan membawa berkat dan peninggian Tuhan, itu yang ketiga, ya. 1 Samuel 2 ayat 30, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, ya. Lihat kehidupan Yusuf, ia dipitnah, dipenjara, dihianati, tetapi ia tetap hidup dalam kehormatan. Ia tidak membalas kejahatan dan kejahatan, dan akhirnya Tuhan meninggikan dia Bapak Ibu. Ya, dia dibawa, ya, dari kehidupan yang sudah dibuang oleh saudara-saudaranya, diselamatkan. Itu semua rencana Tuhan dalam kehidupannya, walaupun dengan proses, ya. Kejadian 41 ayat 41,
Lihatlah, aku mengangkat engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tuhan tidak pernah berhutang kehormatan kepada siapapun yang menghormati Tuhan dalam hidupnya. Tuhan sendiri yang akan memuliakan dia. 4. Kehormatan harus dipertahankan dalam situasi sulit apapun. Berjalan dalam kehormatan itu mudah ketika semua baik-baik saja. Tetapi bagaimana saat kita dihina, difitnah, tidak dihargai? Yesus memberi teladan 1 Petrus 2:23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki, Bapak Ibu. Malah dia mendoakan. Itulah kehormatan sejati. Tetapi benar, walau disalahkan tetap lembut, walau disakiti. Itu sangat sulit melakukannya. Tetapi takut Tuhan walau sendirian. Kesimpulannya, saudara, berjalan dalam kehormatan berarti hidup takut akan Tuhan, menjaga integritas, menjaga perkataan, menghormati sesama, tetapi benar dalam tekanan. Kehormatan bukan dibangun dalam satu hari, ia dibangun dalam keputusan-keputusan kecil setiap hari. Hari ini mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah hidup saya sudah memuliakan Tuhan? Apakah keluarga saya melihat kehormatan? Apakah keluarga saya melihat kehormatan dalam hidup saya? Apakah orang lain melihat Kristus melalui hidup saya? Mari kita putuskan mulai hari ini. Saya akan hidup dalam integritas. Saya akan menjaga perkataan saya. Saya akan menghormati Tuhan dalam segala hal. Saya akan berjalan dalam kehormatan. Mari Bapak Ibu kita belajar bagaimana Tuhan membentuk kita setiap hari. Kita jadikan kita yang menghormati dan terhormat, pasti akan dihormati Bapak Ibu. Ya, apa yang diajarkan Tuhan tetaplah kita belajar melakukannya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami hidup sembarangan, berbicara sembarangan, dan tidak menjaga kehormatan yang Engkau percayakan bagi kami. Tuhan, bentuk hati kami menjadi hati yang takut dan Engkau. Ajar kami hidup dalam integritas seperti Daniel. Ajar kami seperti juga Yusuf. Ajar kami lemah lembut seperti Kristus. Pulihkan keluarga-keluarga yang kehilangan kehormatan. Pulihkan rumah tangga yang penuh pertengkaran. Pulihkan anak-anak yang memberontak. Biarlah dari hidup kami terpancar kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat kita bertemu kembali besok dalam firman Tuhan, santapan rohani pagi yang dibawakan oleh si Tuan Nur Haida. Tuhan Yesus memberkati.